Parmin meneruskan penjelasannya. Wali Paidi tersenyum dan Mbah Parmin juga tersenyum, karena mereka berdua sadar kalau berada di barisan yang paling belakang. Tidak lama kemudian acara dilanjutkan dengan bersalam-salaman, sambil membaca sholawat. Wali Paidi bertemu guru mursyidnya dan wali-wali yang selama ini cuma mendengar tentang ceritanya saja. Wali Paidi begitu bahagia karena bisa bersalaman dengan para wali-wali yang selama ini sangat dicintainya dan dihormatinya. Setelah acara bersalaman selesai, para wali pergi sendiri-sendiri dan tiba-tiba hilang entah kemana. Tinggal Wali Paidi dan Mbah Parmin saja yang berada di dalam masjid. Setelah semua sudah pergi, baru Wali Paidi dan Mbah Parmin keluar dari masjid. "Di manakah ini Mbah?" tanya Wali Paidi kepada Mbah Parmin. "Di Gunung Pring Magelang, Jawa Tengah," jawab Mbah Parmin. Wali Paidi menoleh ke belakang, ternyata masjid itu sudah hilang. "Sudah aku pergi dulu ya, assalamualaikum," kata Mbah Parmin dan bersalaman dengan Wali Paidi. Mbah Parmin berjalan di sela-sela pepohonan dan lama-lama kelamaan hilang. Mbah, tunggu sebentar." Wali Paidi memanggil Mbah Parmin, tapi Mbah Parmin sudah hilang di telan keheningan hutan belantara. "Waduh Mbah, aku sebenarnya mau pinjem duit buat ongkos pulang," Wali Paidi berkata sendiri. "Terpaksa ngandol truk lagi ini." Wah, Wali Paidi dengan tersenyum melangkah pergi juga. "Selama ada rokok dan kopi gak masalah, syukur alhamdulillah," ucap Wali Paidi dengan mengeluarkan rokok dari selipan kopiahnya lalu menyalakannya, dan meneruskan perjalanannya. Wali Paidi tidak berani mencoba ilmu melipat bumi yang dimilikinya, karena Wali Paidi takut kesasar-kesasar seperti waktu itu. Wali Paidi berjalan sambil mengenang kembali pertemuannya dengan para wali juga baginda Nabi barusan. Wali Paidi tidak dapat begitu jelas melihat wajah Rasulullah, karena sangat terangnya nur cahaya yang terpancar dari tubuh Rasulullah. Wali Paidi masih ingat perkataan Rasulullah ketika acara bersalam-salaman tadi, bahwa bala atau azab Allah akan diturunkan, para wali disuruh oleh baginda Nabi untuk bersiap-siap menerimanya sesuai dengan tingkatannya. Ketika bala atau azab turun, yang menanggung pertama kali adalah para wali-wali Allah, sesuai dengan tingkatannya. Semakin tinggi derajatnya, semakin besar pula azab yang ditanggungnya. Para wali ini melakukan hal tersebut supaya ketika azab itu sampai kepada umat manusia lainnya, tinggal sedikit dan ringan. Masya Allah, betapa besar rasa cinta mereka kepada kita semua. Kadang bala atau azab Allah itu tidak sampai menimpa umat manusia, karena sudah habis ditanggung para wali. Kalau bala atau azab Allah itu begitu besar dan luas, maka azab itu baru menimpa manusia, dan bala atau azab yang paling ringan yang diterima oleh umat manusia adalah ndas ngelu gak ngerti sebabe, kepala pusing tidak tahu penyebabnya, disertai dengan perasaan sedih dan galau yang tidak tahu penyebabnya juga. Tanpa terasa Wali Paidi sudah sampai di jalan raya, dan dilihatnya ada sebuah truk yang melintas. Wali Paidi menyetop dan minta tumpangan. Setelah dari pertemuan di Gunung Pring Magelang, Jawa Tengah, Wali Paidi jatuh sakit karena perjalanan yang ditempuh Wali Paidi tidak semestinya. Wali Paidi pindah dari truk satu ke truk lainnya. Kadang kehujanan, kadang kepanasan, dan tubuh Wali Paidi tidak kuat menerima semua itu dan jatuh sakit. Wali Paidi terbaring tak berdaya di pembaringan. Badannya panas, matanya terlihat semakin cekung karena kurang tidur, tapi senyumnya masih tetap sama, cerah dan menyenangkan seperti orang tidak sakit. Para tetangga satu persatu menjenguk Wali Paidi.
Ada yang membawa buah-buahan, dan ada yang memberi uang. Sebagian para tetangga berinisiatif mengantarkan Wali Paidi untuk berobat di rumah sakit terdekat, tapi Wali Paidi menolaknya. "Terima kasih, biarlah, 2 atau 3 hari akan sembuh sendiri," jawab Wali Paidi. Para tetangga sangat sayang kepada Wali Paidi ini. Bukan karena Wali Paidi ini wali, karena para tetangga tidak tahu kalau Paidi ini seorang wali, dan bukan juga karena Wali Paidi ini orang kaya, tapi karena Wali Paidi ini orang yang dermawan, suka menolong dan sopan terhadap yang tua dan sayang terhadap yang muda. Ketika memasuki hari ketiga, tubuh Wali Paidi demam tinggi. Sehabis sholat Isya yang dilakukan dengan terbaring, tubuh Wali Paidi tidak kuat menahan, dan Wali Paidi tidak sadar dan pingsan. Dia baru tersadar ketika merasakan ada orang yang menyekat tubuhnya dengan handuk dingin. Orang ini sangat ganteng dan bersih, seorang pemuda yang sangat tampan. "Siapakah Anda?" tanya Wali Paidi.